Kode muncul, Delano van der Heyden segera dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia U20. Sosok ini percaya PSSI dalam mengurus proses naturalisasi pemain keturunan. Hamdan Hamidan mengunggah foto pemain asal Belanda, Delano van der Heyden. Pemain yang satu ini merupakan salah satu pesepak bola yang memiliki darah keturunan Indonesia. Dalam foto yang diunggah, Delano van der Heyden yang memperkuat tim Feyenoord Rotterdam U21 sedang berduel dengan salah satu pemain Manchester United U21 dalam ajang Liga Premier Internasional 2022-2023. Mentas di AON Training Complex Carrington, Manchester, Delano van der Heyden masuk menggantikan Nesto Grön di menit ke-62. Namun Delano van der Heyden gagal membawa Feyenoord U21 meraih kemenangan di laga tersebut. Sebab Manchester United U21 sedikit lebih tangguh karena menang 2-1 atas Feyenoord Rotterdam U21. Seperti yang sudah diungkap di atas, Hamdan Hamidan pun mengunggah momen Delano van der Heyden kala tampil di laga tersebut. Dibubuhi ikon api, Hamdan mengunggah momen kala Delano van der Heyden berduel dengan salah seorang pemain Manchester United U21 melalui Instastory pada akun Instagram pribadinya @hamdanhamidan Kamis 26 Januari 2023. Spekulasi pun menyeruak di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Delano van der Heyden pun santer digosipkan disebut sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia U20 berikutnya. Delano van der Heyden merupakan gelandang serang yang mewarisi darah Maluku dari sang ibu. Di Feyenoord Rotterdam U21, pemain kelahiran 29 September 2004 itu juga sering dipasang sebagai false nine di lini depan atau berperan di posisi gelandang serang. Di usianya yang masih menginjak 18 tahun, Delano van der Heyden pernah didaftarkan ke skuad utama Feyenoord Rotterdam untuk tampil di laga Konferensi Eropa 2021-2022. Namun Delano van der Heyden gagal tampil di kompetisi antar klub Eropa kasta ketiga tersebut. Musim ini penampilan van der Heyden cukup moncer bersama Feyenoord Rotterdam U18 dengan mencetak 12 gol dan 5 assist dari 11 penampilan di Liga Belanda U18. PSSI sendiri sudah memastikan 3 nama untuk dinaturalisasi dan diproyeksikan tampil memperkuat timnas Indonesia U20. 3 nama tersebut adalah Justin Hubner, Iver Jenner, dan Rafael Struijk. Kehadiran nama-nama di atas bertujuan agar timnas Indonesia U20 lebih siap tampil di Piala Dunia U20 2023. Sebab PSSI menargetkan Sintayong membawa timnas Indonesia U20 minimal menembus perempat final Piala Dunia U20 2023. First, will be an honor to play for Indonesia because my parents or my dad he's from Indonesia. Rafael Struijk susul Saint Pieter-Nema. Alan Sain siap dinaturalisasi. Calon pemain timnas Indonesia, Rafael akan segera menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Pemuda 19 tahun itu sudah tiba di Jakarta sejak pekan lalu. Rafael datang bersama ibunya untuk memulai proses naturalisasi. Begitu tiba di Indonesia, Rafael langsung menemui Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan di kantor PSSI. Memang di sini penuh dengan kekeluargaan dan itu yang saya lakukan kepada para pemain timnas lainnya, baik yang WNI maupun yang keturunan setelah melalui proses naturalisasi, baik kepada para pemain maupun kepada keluarganya menjadi satu dalam keluarga besar Indonesia, ucap Ketum PSSI. Utusan PSSI untuk program naturalisasi Hamdan Hamidan mengatakan 3 pemain yang diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia U20 yakni Justin Hubner, Iver Jenner, dan Rafael Struijk siap beralih ke warganegaraan. Berkat jaminan dari Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan, meyakinkan orang tua pemain itu bahwa dirinya akan memperlakukan anak-anak mereka seperti anak sendiri. Ketum memastikan keamanan, keselamatan, kebahagiaan, dan kesuksesan ketiga pemain tersebut, ujar Hamdan.
Mendengar pernyataan Ketua Umum PSSI yang disampaikan saat pertemuan langsung di Jakarta itu, Hamdan menyebut orang tua mereka langsung merasa nyaman atas usulan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Hamdan menyatakan bahwa pewarganegaraan ketiga pemain tersebut akan jadi satu, sehingga nantinya naturalisasi tersebut hanya perlu melewati 1 kali sidang di DPR RI. Hal tersebut diharapkan bisa mengefektifkan proses naturalisasi agar ketiga pemain tersebut bisa memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023 yang digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni tahun 2023. Semoga dengan dukungan berbagai pihak naturalisasi tersebut segera tuntas, kata Hamdan. Beredar kabar bahwa saat ini timnas Indonesia yang diwakili PSSI sedang melakukan tawaran naturalisasi kepada salah satu striker ganas Liga Inggris, yakni Alan Irene Saint-Maximin. Nama soal persaingan dengan Pratama Arhan di timnas Indonesia menarik untuk diulas. Seperti diketahui, pemain Viking FK itu sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sekedar diketahui, Nama merupakan pemain berposisi bek kiri. Di skuad Garuda, posisi tersebut biasa diisi oleh Pratama Arhan atau Edo Febriansyah. Sebab itu, publik sepak bola tanah air mempertanyakan siapa yang akan dipilih oleh Sintayong untuk mengisi posisi tersebut. Mengenai hal itu, Sintayong pun turut buka suara. Wajar jika satu posisi ada persaingan antar pemainnya. Persaingan di timnas Indonesia bagi saya adalah hal yang baik, ucap Nama setelah diambil sumpah jadi WNI. Alhamdulillah, kami mengucap syukur atas dukungan semuanya, terutama Bapak Presiden yang telah memberikan atensi khusus juga kepada DPR. 5 pemain keturunan berkelas dunia yang bisa susul Nama perkuat timnas Indonesia. Nomor 1, kapten di klub kasta tertinggi Liga Belanda. Lima pemain keturunan berkelas dunia yang bisa susul Nama perkuat timnas Indonesia akan dibahas di sini. Seperti ini diketahui, Nama sudah resmi menjadi WNI usai mengambil sumpah WNI pada Selasa 24 Januari 2023. Sejauh ini Sen menjadi pemain keturunan Indonesia yang terakhir dinaturalisasi. Sebelumnya, ada nama Jordi Amat dan Sunny Walsh yang telah resmi menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Selain ketiga nama di atas, ada beberapa pemain keturunan lainnya yang dianggap layak untuk ikut masuk program naturalisasi. Siapa saja mereka? Di urutan kelima ada Delano Ladan. Ladan saat ini bermain untuk klub kasta kedua di Liga Belanda, yakni Top OSS. Ia pun diketahui memiliki darah Indonesia yang berasal dari sang kakek. Bermain sebagai penyerang, Ladan yang baru berusia 22 tahun dipercaya akan menjadi pilihan yang tepat bagi Sintayong jika ingin memperkuat lini depan skuad Garuda. Apalagi Ladan dulunya pernah menimba ilmu di tim junior Feyenoord Rotterdam. Di urutan keempat ada Luka Aveling. Aveling kini bermain di tim senior FC Twente setelah sebelumnya hanya dipercaya di tim junior. Ia sendiri berposisi sebagai fullback dan winger kanan. Pemain berusia 21 tahun tersebut diketahui memiliki darah Indonesia dari ayah kandungnya. Dengan usianya yang masih 21 tahun dan sudah bermain di tim besar FC Twente, maka timnas Indonesia akan sangat diuntungkan jika ia bergabung dengan skuad Garuda. Ketiga, ada Tommy Astejago. Tommy bermain untuk FC Utrecht dan ia diketahui merupakan pemain keturunan. Ia tepatnya memiliki darah Indonesia Belanda. Pemain 23 tahun ini mengawali karir dengan bergabung bersama tim muda Ajax Amsterdam dan berlanjut ke tim Akademi FC Utrecht. Sayangnya untuk musim ini, Tommy belum tampil bersama FC Utrecht. Kedua, Eliano Reinders. Selain Tommy, FC Utrecht juga memiliki pemain keturunan Indonesia lain, yakni Eliano Reinders. Anak dari Martin Reinders itu kini berusia 22 tahun dan memiliki darah Indonesia dari ibundanya. Eliano pun berada di FC Utrecht U21 dengan status pinjaman. Ia sejatinya merupakan pemain PIC Zwolle yang sudah berada di tim tersebut sejak tim junior pada 2016 silam. Dan di urutan pertama ada Joy Pelupesti.
Pada musim panas 2022 lalu, klub kasta tertinggi Liga Belanda, AFC Groningen merekrut pemain keturunan Indonesia bernama Joy Pelupesi dari tim Turki. Pelupesi pun menjadi salah satu pemain penting Groningen pada total 15 laga di Liga Belanda 2022-2023 kini sudah ia mainkan. Bermain sebagai gelandang bertahan, pemain berusia 29 tahun tersebut dipercaya mampu memperkuat lini tengah skuad Garuda. Pelupesi sendiri memiliki darah Maluku.